Wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatima Zahra Fauzia. Hari ini saya akan memberikan pemaparan singkat mengenai investasi obligasi. Nah, obligasi itu apa sih? Obligasi adalah pinjaman atau instrumen utang dengan jangka waktu lebih panjang dari yang diperdagangkan di pasar uang. Nah, obligasi ini juga sering disebut dengan pasar modal pendapatan tetap atau fixed asset. Nah, kalau kita beli obligasi, nama keuntungannya apa ya? Ah, imbalannya itu apa ya? Nah, istilahnya kalau tabungan ada bunga yang kita dapatkan setiap bulannya. Kalau obligasi juga ada bunga tapi namanya kupon atau pembayaran kupon payment sesuai dengan isi kontraknya. Nah, berikut adalah jenis obligasi. Obligasi ini ada berdasarkan penerbit, yaitu government bonds, corporate bonds, municipal bonds, dan supranational bonds. Jadi government bonds itu contohnya diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai anggaran tertentu. Contohnya ORI ya, Obligasi Republik Indonesia. Kemudian corporate bond diterbitkan oleh perusahaan untuk pendanaan operasional investasi. Kemudian municipal bonds diterbitkan oleh pemerintah daerah, Pemda setempat untuk proyek infrastruktur, dan supranational bonds diterbitkan oleh organisasi internasional seperti World Bank. Nah, berdasarkan kuponnya atau imbalannya, ada fixed rate bonds. Jadi, pengembaliannya tetap sepanjang masa obligasi. Jadi kalau misalnya memang dijanjikan dalam kontraknya 5%, maka akan diberikan 5% setiap bulannya. Kemudian floating rate bond, kuponnya berubah-ubah mengikuti indeks suku bunga tertentu. Kemudian ada zero coupon bond, di mana tidak memberikan kupon atau bunga, dijual diskon dan dilunasi pada nilai nominalnya. Nah, berdasarkan haknya, ada callable bonds, yaitu penerbit dapat melunasi obligasi sebelum jatuh tempo. Jadi nanti ada istilahnya buyback begitu ya. Kemudian putable bonds, investor dapat menjual obligasi ke penerbit sebelum jatuh tempo. Kemudian convertible bonds dapat diubah menjadi saham perusahaan penerbit dan perpetual bonds di mana tidak memiliki tanggal jatuh tempo, hanya membayar kupon terus-menerus. Nah, berdasarkan harga ini, jenis obligasi bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu diskon bonds dijual dengan harga lebih rendah dari nilai nominal atau di bawah 100%. Jadi kalau misalnya teman-teman membeli harga 100 juta, itu bisa dijualnya dengan 80 juta, misalnya di bawah harga saat pembelian pertama. Kemudian ada premium bonds, di mana obligasi tersebut dapat dijual lebih tinggi daripada nilai nominalnya. Jadi contohnya kalau teman-teman membeli 100 juta obligasinya, maka bisa dijual 110 juta di atas nilai pertama kali beli. Kemudian jenis obligasi yang lain yaitu ada berdasarkan pasar, yaitu domestic bonds diterbitkan dan diperdagangkan di negara penerbit dengan mata uang lokal. Contohnya obligasi Republik Indonesia ya saat ini mata uangnya rupiah dan diperdagangkannya di Indonesia. Kemudian foreign bonds di mana diterbitkan dengan mata uang negara tersebut dan Eurobonds diterbitkan di pasar internasional dalam mata uang asing. Berdasarkan jaminannya, ada yang namanya secure bonds. Jadi ada jaminan aset tertentu seperti properti atau peralatan. Nah, secure bond ini mungkin akan memberikan rasa aman untuk kita ya dalam membeli obligasi tersebut bahwa kita memberikan uang, membeli obligasi itu ada jaminannya bahwa akan kembali begitu ya, uang kita, investasi kita. Kemudian ada unsecured bonds, di mana tidak ada jaminan spesifik, hanya berupa reputasi penerbit. Begitu. Nah, berdasarkan tujuannya juga ada green bonds untuk membiayai proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, social bonds untuk mendanai proyek sosial seperti rumah sakit, dan sukuk obligasi. Nah, sukuk obligasi ini sedang ramai ya.
setiap tahun pasti ada terbit sukuk obligasi. Baik, kemudian berdasarkan jangka waktunya, ada short term bonds di mana jangka waktu tersebut kurang dari 1 tahun, contohnya treasury bill, dan medium term bond jangka waktunya 1 sampai 10 tahun. Ada pengembali apa tidak ada bunganya atau zero coupon. Nah, ini untuk wajib pajak dalam negeri sama ya 10%, wajib pajak luar negeri atau non BUT 10% atau sesuai P3B-nya. Selisihnya dasar pengenaan pajaknya adalah selisih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan. Jadi secara umum tarifnya 10%. Kalau untuk wajib pajak luar negeri 10% atau sesuai dengan P3B-nya. Nah, kita contohkan ilustrasinya. Jadi misalnya pada tanggal 1 Juli 2022 ada PT AAA, triple A ya, menerbitkan obligasi dengan kupon sebagai berikut. Ada nilai nominalnya sebesar 12 juta per lembar, jangka waktu obligasi 5 tahun. Jatuh temponya 1 Juli 2027 berarti ya, dari 2022 ditambah 5 tahun berarti 2027. Kemudian bunganya tetap fixed rate 16% per tahun. Jatuh temponya setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Jadi dalam 1 tahun dibayarkan 2 kali semesteran. Gitu. Nah, ini karena bunganya 16% berarti nanti dibagi 2 ya. Nah, kemudian P triple B pada saat penerbitan perdana membeli 10 lembar obligasi dengan harga di bawah nominal atau at discount sebesar 10.500.000. Tadi kan nilainya saat diberikan obligasi PTAA adalah 12 juta. Kemudian PT Triple B membelinya at discount di bawah harga nominal yaitu 10.500.000 per lembarnya. Kemudian, pada tanggal 31 Mei, PT Triple B ini menjual seluruh obligasinya ke PT Triple C dengan harga jual 10.666 per lembarnya termasuk bunga berjalan. Nah, perhitungan bunga berjalan, diskonto dan PPh yang terutang oleh PT Triple B karena PT Triple B dia menjual obligasi sehingga dia seharusnya mendapatkan penghasilan gitu ya karena menjual aset aset begitu ya investasinya. Nah, jadi kita hitung bunga berjalannya di mana baru di sini 5 bulan ya dari 31 eh, dari tanggal ini ada 5 bulan, 5/12 baru 5 per 12 kali 16% yaitu bunganya dikali 10 juta dikali 10 lembar yaitu 6,66. Diskontonya adalah 10,6 dikurangi tadi bunga berjalannya 666 dikurangi juga 10.500.000 kali 10 lembar malah rugi ya. Dia seperti rugi 5 juta 5 juta diskontonya. Diskontonya ini negatif atau rugi. Nah, perolehan diskonto negatif atau rugi ini dapat diperhitungkan dengan penghasilan bunga berjalan. PPh terutang bersifat final karena penjualan obligasi. Jadi, PPh finalnya adalah 10% dikali 6.666.670 dikurangi 5 juta sama dengan 166.667 rupiah. Begitu. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai obligasi dan tata cara perpajakannya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Selamat beraktivitas kembali, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.